Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita membahas firman Tuhan, yakni epistel Minggu tanggal 10 April 2022. Namun sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Saya ambil dari buku ND nomor 45 ayat 1 yang biasanya dinyanyikan di minggu-minggu Advent. Karena lagu ini sejajar dengan perikop hari ini. Buku ND nomor 45 ayat 1. Hosiana anak ni Raja David rotuhita bain ture dalanai asa bongon turohata bain maga-maga bai di tuhatana roi. Asini rohama dihamu dohok dame sian Tuhan debata mata dohok sian anakna Kristus Yesusi. Amin. Epistel hari Minggu tanggal 10 April 2022 dari Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah untuk menghayati penderitaan Yesus. Bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat siapakah Yesus yang dielu-elukan itu. Untuk itu, mari kita telusuri dulu apa dan bagaimana persiapan Yesus untuk memasuki kota Yerusalem. Pada perikop ini, inilah babak terakhir dalam perjalanan kehidupan Yesus. Dan ini sungguh merupakan saat yang dramatis. Saat itu adalah masa raya Prapaskah. Jadi Yerusalem dan seluruh daerah sekitarnya penuh sesak dengan orang-orang Yahudi dan para peziarah yang datang dari berbagai negeri sembari membawa anak domba yang akan diperlukan pada perayaan Paskah. Bagi peziarah-peziarah yang datang akan muncul pertanyaan di benak mereka, siapa Yesus itu?
Tetapi bagi banyak orang yang kesehariannya telah mengikutinya dan menikmati berbagai ragam mukjizat serta ajaran-ajarannya dan membuat mereka heran dan takjub. Dan bukan hanya itu saja, bahwa pengharapan mereka selama ini juga sedang menanti-nantikan seorang Mesias yang dapat membebaskan mereka dari kekuasaan penjajahan Romawi. Ada yang menganggap bahwa Yesus itulah Mesias Allah. Ada juga yang mengira bahwa dia itu adalah hanya nabi. Dan ada juga yang menilai bahwa dia itu lebih besar dari guru-guru yang lain. Bahkan dia adalah guru besar. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, tibalah saatnya bagi Yesus dan para murid untuk mempersiapkan diri memasuki kota Yerusalem. Pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus harus mempersiapkan diri? Ada apa gerangan? Apa tujuan Yesus? Mengapa dia harus membuat persiapan? Dan apa persiapannya? Dalam perikop ini, ketika mereka mendekati Yerusalem dan tiba di kota Betfage, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia segera akan mengembalikannya. Ya, luar biasa ya. Mungkin kita bertanya, apakah sebelumnya Yesus telah memberikan kode kepada pemilik keledai itu? Atau memang sama sekali tidak ada pesanan? Atau karena Yesus itu adalah Tuhan, dia maha tahu di sana ada keledai tertambat, sehingga dia tahu di sana juga ada yang empunya keledai dan menggerakkan hati orang itu untuk tidak banyak tanya. Itu sebabnya kata Yesus, Tuhan memerlukannya, nanti akan dikembalikan. Seolah-olah Yesus dan empunya keledai itu sudah saling kenal, ya. Apapun itu, entah mereka sudah bicarakan dulu atau terlepas dari itu, bahwa dia adalah Maha Kuasa, dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dan para murid melakukan seperti itu yang dipesankan dan ditugaskan oleh Yesus dan membawakannya kembali kepada Yesus. Pertanyaan berikut adalah, kok mengapa Yesus memesan keledai untuk dikendarainya masuk ke Yerusalem? Kenapa bukan kuda? Padahal di zaman Yesus, kendaraan yang sering dipakai adalah kuda, juga keledai. Meski sama-sama alat transportasi, keduanya sangat berbeda jauh. Beda gengsi, beda kenyamanan, dan beda penampilan. Jika di zaman sekarang seperti membandingkan mobil ekonomis LCGC, ya, low cost green car, dengan mobil SUV, yang satu ekonomis, yang lain penuh prestise, yang satu murah, yang lain mewah, yang satu biasa, yang lain gagah. Di dunia barat, keledai adalah binatang hina. Namun di dunia timur, keledai adalah binatang yang anggun.
Di dalam Perjanjian Lama, biasanya seorang raja sering menunggang seekor keledai untuk dieluk-elukan sebelum dilantik, yang menandakan bahwa seorang raja datang membawakan damai dan sejahtera bagi warganya. Nah, sekarang apakah Yesus itu adalah seorang raja? Ya, benar. Dan genaplah seperti yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Katakanlah pada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dapat kita baca dalam Zakaria 9 ayat 9. Dan memang nubuatan ini adalah ditujukan kepada Yesus yang adalah sosok profil raja yang dinanti-nantikan. Karena pada waktu itu bangsa Israel telah kehilangan profil raja yang sesungguhnya, kehilangan prototipe raja yang sebenarnya. Dan nubuat ini digenapi di dalam Yesus. Saat itulah Yesus dieluk-elukan orang banyak yang mengikutinya sembari menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Red carpet. Jadi Yesus berjalan di atas karpet merah. Demikianlah hamparan pakaian-pakaian itu dan ranting-ranting, daun-daun itu disebarkan di jalan. Luar biasa ya. Orang-orang di depan Yesus dan orang-orang di belakang Yesus sembari berjalan. Yesus mengendarai keledai itu, mereka berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Artinya adalah umat itu sangat menantikan seorang raja Mesias yang diurapi Allah. Dan kini mereka mengeluk-elukannya sembari dengan kata Hosana adalah, ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, selamatkanlah kami. Demikian arti seruan itu. Kehadiran Yesus di Yerusalem sangat menggemparkan dan semua orang datang, baik peziarah di luar Yahudi akan bertanya, siapa dia? Pastilah juga ada tanya jawab dengan orang banyak yang sedang berjalan menuju Yerusalem. Ada mungkin yang mengatakan dialah orang Nazaret. Ada yang mengatakan dialah Mesias yang kita nantikan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, melalui peristiwa ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan Yesus perihal dirinya. Pertama, Yesus mengungkapkan keberaniannya atau mengklaim dirinya sebagai raja. Dalam hal ini, Yesus tahu benar bahwa ia sedang memasuki kota Yerusalem di mana pemuka-pemuka agama, ahli Taurat, orang Farisi berdiam di situ yang adalah sangat mengenal Yesus dan memusuhinya. Yang sudah lama bersepakat untuk melenyapkan Yesus. Dan mereka inilah yang akan menentukan bagaimana akhirnya perjalanan kehidupan Yesus. Tindakan ini sangat berani, ya. Coba kita, jika hal ini diperhadapkan dengan kita, bahwa penguasa dan para imam atau para pemuka agama telah sepakat untuk membunuh kita dan kita telah masuk DPO, daftar pencarian orang. Maka memasuki kota Yerusalem, bukankah itu sesuatu tindakan yang konyol? Menghantarkan nyawa ke sana? Mungkin orang itu jika terdesak masuk ke kota itu, keluar dari persembunyiannya,
pastilah dengan diam-diam menyelinap dalam kekelaman. Namun, tidak demikian dengan Yesus. Justru Yesus sudah mempersiapkan dirinya dan seolah-olah menantang mereka dengan beraninya masuk ke kota Yerusalem dengan tindakan gegap gempita, sorak-sorai dari orang banyak. Pastilah ini mengundang perhatian mereka, yaitu pemuka agama CS. Disinilah ia memulai babak terakhir. Seolah-olah Yesus sengaja mengirim surat tanda tangan kepada pihak penguasa agar melakukan tindakan mereka yang paling mereka nanti-nantikan. Kedua, peristiwa ini mengungkapkan klaimnya. Artinya Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias Allah yang diurapi Allah. Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias yang sudah siap mati disalibkan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, dari maut, dari tangan cengkraman iblis. Bukan Mesias yang gagal dipahami oleh orang banyak, yakni menyelamatkan mereka dari jajahan Romawi. Seandainya saja Yesus hanya sebagai seorang nabi, mungkin ia tidak perlu mati untuk disalibkan. Tetapi ia tidak merasa puas karena dia adalah raja. Kalaupun dia mati sebagai nabi, pastilah ada pengecualian. Kalaupun mati, ya di tempat yang paling luhur. Namun karena Yesus mengklaim dirinya sebagai raja, raja yang tidak memiliki istana dan kursi atau tahta kerajaan dunia, bagi Yesus itu berarti saatnya orang harus mengakuinya sebagai raja atau tidak menerimanya sama sekali. Maka dia rela mati dengan cara apapun. Ketiga, peristiwa ini juga mengungkapkan imbauannya. Telah diungkapkan tadi bahwa Yesus sebagai raja namun diklaimnya bukanlah tahta kerajaan, melainkan tahta di dalam hati manusia. Ia datang dengan rendah hati dan mengendarai seekor keledai, bukan kuda. Kuda adalah binatang tunggangan untuk berperang. Sedangkan keledai adalah hewan tunggangan untuk mengajukan, mewartakan adanya perdamaian. Jadi ketika Yesus mengklaim diri sebagai raja, ia mengklaim diri sebagai raja damai. Ia adalah seorang raja yang lemah lembut. Ia datang dengan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Yesus datang menyatakan dirinya sebagai raja yang berkuasa, tapi sekaligus menunjukkan kerendahan hatinya. Ia yang siap untuk berkorban memasuki kota Yerusalem bukan dengan kuda perang, tetapi dengan keledai muda, tanda pendamaian. Ya, tidak bisa disamakan dengan siapapun di dunia ini. Ia menunjukkan bahwa ia datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengasihi, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menolong, bukan dalam kekuatan senjata, melainkan dengan kekuatan cinta kasih. Karena dia, hidup kita diselamatkan, ditebus dari dosa, diberikan kehidupan kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, ketiga hal inilah undangan terakhir bagi manusia. Bukan membuka pintu istana mereka untuk dibukakan bagi Yesus, akan tetapi hati kita yang kita bukakan bagi Yesus, agar dialah yang meraja bertahta dalam kehidupan kita. Mengingat siapa Tuhan Yesus,
bukanlah sudah selayaknya kita juga ikut mengagungkan Dia. Mari agungkan Yesus dalam kata, pikiran, dan perilaku kita. Buatlah Tuhan Yesus tidak dielu-elukan dengan caci dan hinaan, tetapi elu-elukanlah karena hidup kita yang memberikan kesaksian bagi dunia ini. Renungan hari ini mengingatkan sekaligus menohok kita yang belum jadi raja, yang belum jadi pemimpin, tapi seringkali sudah sombongnya tidak ketulungan. Banyak orang belum apa-apa sudah lupa daratan. Kalau saat ini Tuhan mengangkat dan mempromosikan kita dengan jabatan yang baik, jabatan yang tinggi, kedudukan yang baik, jagalah hati kita untuk tetap rendah hati. Dalam Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Seberapa kita bersedia rendah hati akan menentukan seberapa tinggi Tuhan akan mengangkat dan memberikan yang terbaik bagi kita. Sebab bisa dikatakan bahwa kerendahan hati adalah akar dari segala karakter yang akan menopang hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, topik Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Marilah kita mengelu-elukan Yesus dalam kehidupan kita, bahwa Dia adalah Raja yang meraja di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita dapat dipimpin, dibentuk oleh Yesus. Maka kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam Kristus, firman-Mu hari ini dapat memberikan kekuatan dan keteguhan iman bagi kami bahwa Yesus telah menyatakan dirinya sebagai Raja, sebagai Mesias. Dialah Tuhan yang hidup bagi kami yang telah menjadi manusia. Terima kasih Yesus yang sudah berkorban bagi kami. Di minggu Pasion ini kami mengingat kesengsaraan dan penderitaan-Mu. Berilah kami kekuatan sehingga kami boleh dimenangkan untuk menghadapi setiap pencobaan, setiap penderitaan di dalam dunia ini. Dan Engkau Tuhan yang menjadi Raja dalam kehidupan kami. Berkati semua pendengar sehingga semua boleh bersukacita karena keselamatan yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.